Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa cuaca di suatu tempat berbeda dengan tempat lain? Ini semua tentang iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu yang sangat panjang, bukan sekadar hari ini atau besok. Ada banyak faktor yang mempengaruhi iklim. Yang pertama adalah letak lintang atau sejauhnya suatu tempat dari garis khatulistiwa. Kedua, ketinggian tempat, semakin tinggi semakin dingin. Ketiga, curah hujan, yang menentukan apakah suatu daerah akan berupa hutan lebat atau gurun. Para ilmuwan mengklasifikasikan iklim menjadi berbagai sistem, seperti Köppen, Junghun, Schmidt-Ferguson, dan yang paling sederhana, iklim matahari. Iklim matahari membagi bumi menjadi 4 zona utama berdasarkan perbedaan sinar matahari yang diterima. Ayo kita jelajahi satu persatu. Pertama, iklim tropis, letaknya antara garis khatulistiwa. Karakteristiknya selalu hangat dan beruang hujan sepanjang tahun. Kedua, iklim subtropis, letaknya di antara zona tropis dan sedang, musimnya berubah dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Ketiga, iklim sedang atau temperate, di sini perubahan musim sangat jelas. Musim semi, panas, gugur, dan dingin yang sejuk. Keempat, iklim kutub. Letaknya di sekitar kutub utara dan selatan, karakteristiknya adalah sangat dingin, dengan es dan salju yang hampir tidak pernah mencair. Jadi, itulah keempat zona iklim matahari yang membentuk kehidupan di planet kita. Klasifikasi selanjutnya yaitu iklim Köppen. Coba bayangin, kamu keliling dunia. Kenapa cuacanya bisa berubah drastis dari satu tempat ke tempat lain? Seorang ilmuwan bernama Vladimir Köppen membuat sistem untuk mengelompokkan iklim dunia. Ia membaginya berdasarkan dua hal utama, suhu dan curah hujan. Di sekitar khatulistiwa ada iklim tropis, panas dan lembab sepanjang tahun. Iklim tropis masih dibagi lagi, AF yang selalu basah, EM dengan musim hujan kuat, dan O yang punya musim kemarau yang jelas. Menjauh dari khatulistiwa ada iklim kering, seperti gurun dan stepa dengan curah hujan sangat rendah. Wilayah beriklim sedang memiliki musim yang lebih terasa seperti musim semi, panas, gugur, dan dingin ringan. Semakin kelintang tinggi, musim dingin menjadi lebih ekstrim dan sering bersalju. Di wilayah kutub, suhu sangat rendah hampir sepanjang tahun. Dengan sistem Köppen, kita bisa membaca pola iklim dunia secara sistematis, dari tropis hingga kutub. Selain berdasarkan suhu dan curah hujan, iklim juga dapat dibagi berdasarkan ketinggian tempat, seperti dalam klasifikasi Junghun. Kalian pasti pernah bertanya kenapa di kaki gunung terasa panas, tapi di puncaknya bisa sangat dingin? Pengelompokan iklim berdasarkan ketinggian tempat, semakin tinggi suatu wilayah, suhu udaranya semakin rendah. Zona panas berada pada ketinggian 0 sampai 650 meter dengan suhu hangat, cocok untuk padi dan kelapa. Zona sedang berada pada 650 hingga 1500 meter, cocok untuk kopi dan teh. Di atas 1500 meter, suhu semakin sejuk hingga dingin dan vegetasi semakin jarang. Dengan klasifikasi Junghun, kita memahami bahwa ketinggian tempat memengaruhi suhu dan jenis tanaman yang bisa tumbuh. Selain ketinggian dan suhu, iklim juga dapat diklasifikasikan berdasarkan curah hujan, seperti dalam sistem Schmidt-Ferguson. Coba berpikir kenapa ada daerah di Indonesia yang hampir setiap bulan hujan, tapi ada juga yang sering kekeringan. Nah, untuk menjelaskan perbedaan itu, Schmidt dan Ferguson membuat klasifikasi iklim berdasarkan curah hujan. Sistem ini menghitung perbandingan antara bulan basah dan bulan kering. Bulan basah adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm, sedangkan bulan kering adalah bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Nilai iklim dihitung dengan rumus Ki, yaitu jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah, lalu dikali 100%. Misalnya, suatu daerah memiliki 3 bulan kering dan 9 bulan basah, maka nilai Ki-nya adalah 3 dibagi 9 dikali 100%. Hasilnya 33%. Nilai ini menunjukkan tipe iklim B, yaitu iklim basah. Dengan sistem Schmidt-Ferguson,
kita bisa memahami pola musim hujan dan kemarau di Indonesia secara lebih terukur dan ilmiah. Keempat, klasifikasi iklim, yaitu iklim matahari, Köppen, Junghun, dan Schmidt-Vigesen saling melengkapi dan memahami iklim membantu kita mempersiapkan diri dan menjaga alam sekitar.